buka lah. Kita masih diberi kesempatan mendoakan sehingga kita dapat berkumpul di alam ini yang berbahagia dalam rangka melaksanakan silaturahmi rohani atau kulibas kuliah 15 menit yang pada hari ini dibawakan oleh Al-Ustaz Jauli Darmani MAG yang juga sebagai Kepala Dakwah Pengajahan, juga sebagai Ketua Dewan Fatwa MUI Kabupaten Serdang Bedagai. Tentunya kita berharap pengajian ini bisa mempertebal keimanan kita ataupun menambah ilmu bagi kita agar kita lebih tenang dalam melaksanakan ibadah puasa ataupun ibadah yang lain. Kemudian marilah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Kita berselawat. Yang saya kita hormati Bapak Sobat Tata Usaha, seluruh kepala KUA, seluruh kepala atau jabatan fungsional, yaitu seluruh pengawas yang juga hadir di hadapan kita bersama dan seluruh staf dan pegawai kantor Kementerian Agama. Marilah kita buka pengajian ini dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz kita silakan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina naqal fatihatan Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi salihin wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal 'amal wa yahfazuna an-nazal wa salal wa anna Allah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu ghaiza qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan wa anna Allah yaj'aluna minal muqbilin wal maqbulin wa minal faizin bi ridha rabbil alamin fid din wad dunya wal akhirah wa anna Allah yuslihul ibad wal bilad wa yarhamul ibad wal bilad wa anna Allah yatufu bina wal muslimin bi jami'i ahwalina fid din wad dunya wal akhirah wa anna Allah yahfazu alaina al-islam wal iman wa yaktumu lana bil husna bi khairin wa lutfin wa'ad wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصحة والفرصة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الشعراني في كتابه لواتح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نفعنا الله به وبعلومه آمين يا رب العالمين. وسمعت السيد علي الخواس رحمه الله يقول إنما كان صوم رمضان شهرا كاملا إما 29 أو 30 لأن أصل مشروعيته كان كفارة للأكلات التي أكلها آدم عليه السلام من الشجرة فأمره الله تعالى بصومه كفارة لها. واعلم أن فائدة الصوم لا تحصل إلا بالجوع الزائد على الجوع الواقع عادة في غير رمضان
faman lam yazid fil ju'i fi Ramadan fa hukmuhu ka hukmil muftir. Yang sama kita hormati Bapak TU Kemenag Serta Pedagang, yang sama kita hormati Bapak Kasih Mas Islam Serta Pedagang, seluruh Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mari kita awali pertemuan ini dengan rasa syukur, mengucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Di antaranya kesehatan, keafiatan dan kesempatan yang kesemuanya dibalut dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya sering mengisi pengajian tapi tak segrogi ini, karena saya yakin bila saya lihat dari narasumber yang sudah ada sebelum-sebelumnya semua kandidat doktor. Yang pertama calon doktor hukum Islam, yang kedua kemarin falsafat atau filsafat sehingga banyak pemikiran, dan yang ketiga kemarin saya lihat itu Mubalik kondang. Sementara saya biasa mengisi di depan emak-emak atau nenek-nenek. Yang betapa syukurnya kalau ngaji di depan nenek-nenek, emak-emak itu assalamualaikum mereka tidur. Nah, jadi tidak tahu apa yang saya sampaikan. Kemudian saya salam lagi, mereka masih tidur itu. Nah, kalau ini masya Allah luar biasa. Cuma saya ingin mengingatkan kepada kita semua, orang yang tertidur di majelis ilmu itu berarti selingkuhannya syaitan. Di dalam kitab Kamilul Ghafiri disebutkan, bila dalam majelis ilmu, dalam pengajian itu orang yang tertidur, itu ceweknya siapa itu? Itu dalam kitab Kamilul Ghafiri, bukan kata saya hanya mengulang saja. Namun tidur itu, apalagi cuaca seperti ini, kita sedang berpuasa, jamnya jam sekian ini, enaknya enak tidur nih kan? Nah, jadi kita lanjut dulu Pak. Sebenarnya para ustadz, terutama para khatib itu Pak Kasih harus diusulkan supaya kalau nanti dibayar sama BKM itu harus tinggi. Iya, para ustadz, apalagi ustadz macam saya gini, harus dibayar tinggi. Kalau sedang ngisi khutbah atau ngisi pengajian, kenapa? Karena rata-rata kalau kita ngisi khutbah, tak lama setelah kita mengucapkan alhamdulillah gitu, itu kalau Khatib Jambi itu Khatib Jambi begitu deh, alhamdulillah gitu, agak geter gitu, itu Khatib Jambi, maksudnya Khatib zaman biye. Nah, begitu kita mengucapkan alhamdulillah, itu jamaah saf pertama, saf kedua, saf ketiga yang sok tusuk itu semua rata-rata tertidur itu. Itu ditambah lagi kipas angin, ditambah lagi AC, masya Allah. Jadi seharusnya coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita payah tidur, kenapa? Payah tidur. Konsultasi kita ke dokter, konsultasinya sama obatnya itu tidak di bawah 750.000 itu. Hanya sekedar untuk konsultasi supaya bisa tidur. Tapi cobalah datang ke masjid atau datang ke kajian seperti ini. Baru assalamualaikum ustaznya, sudah narik lah itu. Nah, jadi kan kalau begitu ustaznya lebih hebat daripada katakanlah begitu. Namun tetap dibayar 25.000. Enggak lah, itu kan kelas zaman dia. Kalau zaman sekarang ya Allah, tak jauh beda. Tapi tidur itu merupakan nikmat dari Allah. Jadi kalau kita masih bisa tidur, berarti kita masih dalam keadaan menikmati nikmat Allah. Itu yang pertama saya ingatkan. Yang kedua, 103 tanda orang bakal cepat mati. Itu diantaranya kalau duduknya nyindir pada mau. Saya hanya mengingatkan. Karena kita ini hidup kan suka cari sandaran. Nah, kalau sandarannya digeser, gimana orangnya?
Jatuh kan? Nah, jadi orang yang cepat tidur itu selalu nyender. Memang nyender itu enak. Nah, tapi itu tadi bayangkan kalau senderannya nggak ada. Tapi ini dalam majelis ilmu. Jadi supaya tidak ngantuk, supaya tidak lama, kita cukup 5 menit. Saya hanya mengambil berkah dari kitab namanya Lawaqih yang ditulis oleh Imam Asy-Sya'rani. Mudah-mudahan kita mendapat itu berkah dari beliau dan ilmunya, amin ya rabbal alamin. Tadi sudah saya baca, saya tidak terjemahkan lagi, saya hanya menyampaikan pahamnya. Orang berpuasa itu harus lapar. Orang berpuasa itu harus lapar. Kalau enggak lapar, maka enggak puasa. Sekarang Bapak Ibu tanyakan kita, sampai hari ini sudah jam sekian, lapar enggak? Nah, berarti kalau enggak jawab itu berarti enggak lapar nih. Tapi dari tanda-tanda kehidupan macam sudah tidak ada ya. Ditanya ngangkat tangan lagi sudah berat. Tapi laparnya lebih dari lapar. Sehingga Bapak dan Ibu, dalam kajian ilmu fikih, makruh hukumnya memakan sesuatu atau minum sesuatu, katakanlah seperti suplemen, untuk supaya kita ketika berpuasa tahan sehingga tidak ada rasa lapar. Saya ulang, kalau kita berpuasa kemudian makan atau minum sesuatu yang bentuknya suplemen atau apapun lah namanya, dengan sesuatu tadi sehingga rasa lapar pada diri kita itu hilang, tidak ada, maka itu hukumnya makruh. Terus orang bilang begini, lah itu kan cuma makruh. Secara ilmu ushul fikih memang iya, makruh itu sesuatu kalau dikerjakan kurang sukailah begitu, sampai tidak sampai berdosa. Namun Bapak dan Ibu yang perlu dipahami, kita bukan hanya ngaji secara ilmu ushul fikihnya. Kalau sudah kajiannya makruh, itu ibadah kita ajukan, kita mohonkan, kita serahkan kepada Allah. Makruh dalam kajian akhlak itu benci. Di mana saya mau duduk enak di antara dua orang ini, kalau yang kanan kiri ini tak senang sama saya. Dan itu sebenarnya bisa dirasakan. Apakah Pak Asia atau Pak sekarang ini sedang tak senang sama saya, itu bisa dirasakan. Di mana enaknya? Nah, jadi walaupun dia hukumnya makruh, jangan terbiasa dengan hal yang makruh. Makruh, rasa tak senang, benci itu ada dua. Kita ambil saja yang makruh dulu. Bagaimana awak satu kamar, satu tempat tidur, sama yang pakai anting-anting atau pakai kalung gitu. Bini awak lah gitu. Kalau bini awak dalam kondisi rasa tidak senang sama awak, sudah bulan puasa, sudah setengah bulan, mana sekarang ini bulan puasa masuk hari keberapa kita sudah 16, musim hujan terus, sekali-sekali kan kepengen juga. Jadi kalau istri kita tidak senang bagaimana? Nah, jadi makruh kalau kita berhadapan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita beribadah tapi Allah yang kita hadapi itu tidak senang kepada kita. Nah, jadi inti daripada puasa, orang berpuasa itu memang harus lapar. Jadi jangan nggak lapar. Aneh itu nanti. Seperti Ustaz-Ustaz bilang selalu sampaikan, pemikir-pemikir kita sampaikan, hikmah daripada puasa itu adalah agar kita bisa merasakan rasa penderitaan orang susah yang jarang makan. Tapi kalau kita berpuasa tidak ada rasa lapar, maka rasa empati itu tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah timbul. Memang secara syariat sah puasanya, asalkan syarat rukun terpenuhi, dapat pahala, dapat, yang berdosa dapat. Tetapi kesolehan sosial dari puasa itu tidak akan muncul dari diri kita. Nah, kalau kita berbicara puasa, semua kita sudah hafal ayatnya 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa
yang puasa itu pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu dengan berpuasa menjadi orang yang bertakwa. Ini ayat sangat jelas. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, puasa bukan tujuan. Yang salah paham. Puasa itu bukan tujuan. Di ayat ini tujuannya adalah bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan hidup kita. Kita sekarang masih hidup. Dan dalam hidup ini itu harus bertakwa. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim membuatkan sebuah alat, sebuah cara transformasi bagaimana supaya kita mudah menjadi orang yang bertakwa. Itu dengan berpuasa. Puasa yang bagaimanakah yang mampu mengantarkan orang menjadi orang bertakwa? Hanya puasa yang dipuasa itu ada rasa laparnya. Jadi bila orang berpuasa tidak ada rasa laparnya, syariatnya selesai, tidak ada tuntutan lagi dia untuk berpuasa. Pahala dapat. Tetapi puasanya ini tidak mampu menjadikan sebagai alat untuk menjadikan orang yang berpuasa itu menjadi orang bertakwa. Orang yang hidup itu sangat butuh yang namanya takwa. Kalau nggak bertakwa, kenapa? Tidak bisa. Kita harus bertakwa. Ada beberapa fungsi, satu di antara ini seperti surah At-Tolak, surah yang berbicara tentang cerai. Siapa di antara kita ini dalam hidup yang tidak punya problem, tidak punya masalah? Semua kita punya problem, semua punya masalah. Bahkan kita terlahir ke dunia ini pun, Nabi Adam dicipta pun, itu karena memang ada masalah. Jadi hidup kita ini penuh dengan masalah. Dan kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri kita. Nah, kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan makhraj, jalan keluar. Gitu. Ada masalah itu, walaupun dia rumit, besar, menyelesaikannya mudah. Tapi karena kita tidak tahu, tak terbayangkan, maka akhirnya menjadi sulit. Yang bisa menyampaikan ke situ dengan mudah, dia ngasih tahu, memberi hidayah, memberi ilham, itulah Allah. Jadi orang yang bertakwa akan selalu dimudahkan setiap menghadapi masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Ini sudah kita masuk 15 Ramadan. Masalah kita pasti banyak. Masalah kita pasti banyak. Apalagi masalah yang kedua. Siapa di antara kita ini yang tidak punya masalah soal fulus, soal keuangan? Namanya aja anak madu, tapi itu selalu pahit gitu. Awak kalau bisa sudah bilang sama Pak Kasih, kalau bisa besok keluar Pak Kasih. Tapi karena awak ini hidupnya orang bertakwa, awak tidak bersandar kepada Pak Kasih. Awak bersandarnya dengan ketakwaan itu. Tapi awak yakin karena Pak Kasih juga orang bertakwa, bakal cepatlah itu keluar. Apa kata Allah kan? Selanjutnya ayat itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti berikan jalan keluar dari jalan yang tidak pernah diduga. Itu namanya rezeki. Saya ulang. Yang namanya rezeki itu jalannya nggak pernah diduga, nggak pernah disangka. Kalau yang sudah diduga, tanggal 1 jam 12 malam, oh sudah nunggu ini aja. Titik jelas. Udah deh. Kok langsung bilang, udah deh tidurlah. Nah, itu kalau enggak, kemana besok? Tapi begitu masuk sini, titik, nah sudah jelas, bisa tidur awal. Itu belum rezeki. Kenapa? Itu karena sudah kita duga awal bulan masuk. Kalau kami tanggal 20-an makasih ya, tambah masuk lagi. Itu belum rezeki. Kalau yang namanya rezeki itu jalannya nggak diduga, nggak disangka, gitu.
Saya pernah minta kasih, pernah. Kalau yang saya duga, ini bukan bilang minta kasih, minta kasih pikirannya aja itu. Yang saya duga gini, nanti kan pulang dari maulid ini panitia nyalamin gitu. Nah, itu saya duga itu kan. Boleh nggak kira-kira gitu? Nah, itu saya duga. Nah, itu udah saya duga. Kalau itu belum rezeki, karena udah saya duga. Nah, jadi begitu pulang daerah-daerah sana sedikit lah itu. Saya malam-malam betul-betul mobil saya mogok, saya dijemput naik becak, hujan-hujan lagi. Nah, charter becak. Jadi begitu selesai acara panitianya ikut ngantar, tapi kok enggak. Saya tengok-tengok ini juga yang mana panitia yang bakal nyalami. Itu saya duga. Sudah sampai rumah saya turun, enggak juga disalami. Jelas ke saya. Nah, begitu saya mau masuk ke pintu, dia pun ngejar. Pak Ustaz, tahu pura-pura lah kan. Ada apa waktu itu bergaya sih. Nah, rupanya tanpa dilakukan tak kasih, dua. Yang satu dari kepala desa, yang satu dari panitia. Yang dari panitia tadi itu saya duga. Itu sebetulnya belum rezeki. Yang tanpa dugaan saya. Dari siapa tadi? Kepala desa. Itu rezeki saya itu. Urusan saya lah. Bapak dan Ibu, kalau para petani itu kalau dia tanam Pak Waji, ya kan, Pak Misri, siapa lagi petani-petani di Masya Allah luar biasa. Oh, Pak Daya, Pak Saril, nah gitu. Itu lagi kalau kita Bapak petani lembu kan, yang diduga setelah tanam 3 bulan kemudian akan berhasil panen. Kalau panennya bagus, hasilnya bagus. Itu dugaan. Betulkah itu rezeki? Belum tentu. Ada seorang sahabat Rasul namanya Abdurrahman bin Auf, konglomerat pada masanya, yang dijamin oleh Rasulullah untuk masuk dalam surga. Dijamin masuk dalam surga. 10 orang sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, 9 semuanya konglomerat, 1 yang miskin harta. Jadi kalau mau lebih berpeluang untuk menjadi dimasukkan ke dalam surga, jadilah orang kaya. Cuma 1 yang miskin, itulah Ali bin Abi Thalib. Yang lainnya kaya, termasuklah Abdurrahman bin Auf. Ketika duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol, sebetulnya Rasulullah itu nggak serius sekali bercandanya, cuma kemakan dalam hati Abdurrahman bin Auf. Ente Abdurrahman bin Auf, nanti kalau masuk surga ente belakangan ini. Tok dalam hati ini. Karena walaupun bercanda, yang ngomong itu Rasul. Awalnya sering serius. Begitu bercanda sekali, yang tanda kata malah bercanda, orang nggak menanggapinya itu serius. Contoh makasih, Pak Dewo. Saya bercanda gini, cuma Pak Wadi juga saya pernah bilang, mau sholat zuhur, mau berwudu, lah tadi berwudu ngambilnya berapa kali nyiramnya? 3 kali, kan baru batal kan? Kan baru batalnya 1, kan masih sisa 2 tuh. Kan ngambilnya berwudu berapa kali? 3 kali. Kalau batal sekali masih sisa 2. Saya itu bercanda seluruh. Rupanya ada uak-uak yang serius. Oh jadi boleh Ustaz. Nah, apa saya jadi? Nah itu tadi. Jadi payah juga kalau sudah biasa serius bercanda ini. Bercanda saja serius juga payah. Tak percaya tuh seorang. Jadi Abdurrahman bin Auf tadi itu pemakannya. Masa sahabat-sahabatku semua nanti masuk surga lebih awal, aku belakangan. Sedih dia. Akhirnya dia berkata begini, aku harus memiskinkan diriku supaya aku bisa sama dengan kawan-kawanku nanti masuk dalam surga. Jadi macam mana caranya supaya dia itu jadi bangkrut? Ini kan pemikiran gila ini. Awak berusaha punya mobil sudah jazz ganti ras, kan gitu kan?
kepengen 2, kepengen 3, kepengen kaya. Abraham bin Auf kebalikannya, kepengen jadi orang miskin, susah, sesusah-susahnya susah. Pokoknya itu miskin. Coba. Kalau dirinya mungkin oke, istrinya, bininya sama tidak, anaknya, keluarganya, bisa nggak itu dikompromikan? Nah, tapi luar biasa Abraham bin Auf bisa menjadikan keluarganya itu menerima dirinya kalau dirinya itu mau jadi orang miskin. Luar biasa. Tuh kalau orang bertakwa. Ketika itu Bapak dan Ibu hadirin, baru selesai perang Tabuk. Jadi namanya perang, kan tidak ada rasa aman. Di satu sisi, sebelum terjadi perang, masyarakat Madinah ketika itu sedang mau panen-panennya buah kurma. Kalaupun sudah terjual ke pasar oleh pedagang, hanya baru sebagian kecil. Terjadi peperangan. Ketika perang maka tidak ada yang aman, maka kurma tidak ada yang beli. Kurma masyarakat, kebun-kebunnya itu tidak ada yang beli. Yang dipajak masyarakat pun rakyat tidak ada yang beli karena perang. Nah selesai perang tidak ada uang. Akhirnya kurma di pohon itu membusuk. Maka seluruh warga suntuk, bingung. Kalau bahasanya ngaluk. Apa itu Pak Haji ngaluk? Apa nih? Mana mau hari raya lagi kira-kira begitu tuh. Mana mau hari raya? Kurmanya busuk. Kemudian kurma-kurma yang ada di pasar-pasar tadi karena nggak kebeli orang, kayak pisang aja lah. Hari pertama kedua tuh masih segar. Sudah seminggu pisang tadi warnanya sudah apa? Mau orang lagi beli. Jadi kurma yang ada di kota Madinah seluruhnya membusuk. Terpikir di hati, di pikirannya Abdurrahman bin Auf tadi ini, ini jalannya ini. Dan dia pedagang. Tapi dia biasa pedagang, kalau pembeli kurma biasanya, ya kalau di kebun itu ada 1 hektar, dia hanya beli beberapa, sebagian kecil saja. Ini seluruh orang yang punya kurma di kota Madinah, rencana dia mau dibeli semuanya. Seluruh kurma yang sudah ada di pasar-pasar pajak-pajak mau dibeli semuanya. Yang sudah dalam keadaan busuk-busuk tadi. Ini gila ini. Supaya miskin. Biasanya punya modal, kalau punya 10 miliar gitu, hanya untuk modal itu 2 juta, 2 miliar, 3 miliar gitu saja. Nah, karena dia mau jadi orang miskin dan mau seluruhnya dibeli, harta yang ada dijual, plus sama kalau kita ATM kita tadi tuh. Akhirnya tercukupilah untuk membeli seluruh kurma yang ada. Akhirnya jatuh miskinlah dia. Rakyat, masyarakat ketika itu semuanya bahagia. Semuanya bahagia. Kenapa? Karena dia terpikir kayak mana nih rakyat? Kurma busuk. Sudah nggak tahu cara menghadapi hari raya kira-kira. Terus Bapak Ibu hadirin jamaah yang rahmati Allah, Abdurrahman bin Auf pun juga bahagia, sama-sama bahagia. Yang satu masyarakat rakyat bahagia karena kurma busuknya yang tadi tidak laku menjadi laku. Yang kedua Abdurrahman bin Auf bahagia. Kenapa? Jatuh miskin. Bisa diterima nggak yang kedua ini? Bisa. Bapak aja lah, aku tak ikut lagi. Akhirnya Bapak Ibu hadirin jamaah rahmati Allah, berminggu, berbulan, kebetulan di negeri seberang namanya Yaman. Yaman itu agak Afrika ke belakang lagi. Itu Masya Allah, tandusnya lebih luar biasa. Tandusnya lebih luar biasa. Itu jarang mahasiswa dulu mau ke sana, karena beasiswanya pun kecil. Sementara kalau tingkat panasnya itu luar biasa. Di Yaman itu kebetulan ketika itu terjadi musibah, sebuah macam kita sekarang ini pandemi. Ada penyakit wabah yang menular. Kemudian para pemikir kesehatannya menemukan sebuah obat. Obat itu berasal dari kurma busuk. Kayak lagi. Balik kayak lagi. Kurma busuk tadi.
Akhirnya di mana mau cari di Yaman kurma busuk? Sana tidak ada. Pakai online kan. Banyak sana tanya sudah sini. Kabar di Madinah ada pedagang luar biasa memiliki kurma katanya. Orang tanya kurmanya busuk nggak? Biasanya ditanya kurmanya kurma bagus kan. Kami bukan mencari kurma bagus, kurma busuk. Ada katanya. Dikirimlah oleh raja untuk mengecek ke gudang. Ternyata benar. Kirim lagi berita, benar aja semuanya busuk. Nah, karena ini untuk obat, beda harga. Awak nabrak ayam, ya paling-paling harganya 40.000. Tapi karena ayam tadi kata Batak, si Batak tadi ayamnya ayam obat. Ayam obat, harganya jadi naik. Akhirnya kurma busuk tadi dibeli dengan 10 kali lipat. Kalau dia keluarkan awalnya untuk modal memiskinkan harta, itu habis dia 10 miliar kali 10 kali lipat. Coba. Yang diduga menjadi rezeki adalah kurma bagus. Tak pernah menduga kurma busuk membuat seseorang menjadi kaya raya. Tapi apa terjadi pada Abdurrahman bin Auf? Itu kalau namanya rezeki. Nah, jadi kalau masih diduga dan kita tahu jalannya, sekali lagi Bapak dan Ibu, itu bukan rezeki, itu namanya gaji atau upah. Kalau rezeki itu pemberian Allah untuk mencukupkan diri seorang hambanya dengan keluarganya. Kalau upah itu adalah kesepakatan seseorang atau dengan lembaga. Itu upah atau gaji. Kembali ke gaji kita. Jadi siapa yang tidak butuh seperti ini? Itu hanya bisa didapat kalau kita bertakwa kepada Allah. Dan ketakwaan kita belum tentu bisa kita dapat walaupun kita puasa. Seharusnya Bapak dan Ibu, kalau Pak TU sudah berapa? 50? 51. Paling enggak kalau diambil genap saja sudah 25 tahun puasa. Gitu. Seharusnya takwanya sudah luar biasa itu kita ini. Tapi kenapa? Ternyata puasa-puasa yang selama ini kita lakukan tidak semuanya menyampaikan kita menjadi orang bertakwa. Orang puasa kita itu nggak ada rasa laparnya. Puasa itu harus lapar. Kalau nggak lapar nggak bisa. Tapi kalau sekedar menghilangkan kewajiban tuntutan puasa itu wajib sudah selesai. Jadi puasa memang harus lapar. Baik. Dalam kitab ini saya baca begini Bapak dan Ibu. Puasa orang yang lapar itu, laparnya harus lebih 2, 3, 4, maksudnya berlipat-lipat lah rasa laparnya dibanding kalau kita nggak puasa. Contoh, sebelum kita melaksanakan ibadah puasa di bulan-bulan sebelumnya, pernah nggak terjadi rasa lapar pada diri kita? Pernah. Saya ngajak hitung-hitung dulu. Kalau umpamanya kemarin sebelum puasa, andai kata bisa lah diukur kayak ampere gitu. Jam pagi kita sarapan, terus jam-jam 10 pernah nggak ngisap? Pernah. Apalagi sarapannya lontong. Aku kalau lontong cepat kali ngisap, nggak nendang katanya. Terus sarapan terus nasi, yang gitu. Kita sudah sarapan pagi, jam 10 lapar atau ngisap. Akhirnya kita tutupi dengan makan siang. Nah, kalau bisa diukur kemarin itu, bisa nggak kira-kira 1 sampai 5? Ini kan masalah mengukur perasaan kan susah ya. Namanya mengukur perasaan. Kira-kira lah kalau kita ukur 1 sampai 5, kita katakan 5. Terus sekarang kita puasa, laparnya sama nggak dengan yang kemarin itu? Lebih lapar atau sama atau kurang? Lebih lapar. Nah, kalau lebih, itulah yang bisa menjadikan. Tapi kalau laparnya masih sama saja gitu, sama yang kemarin, bahasa kitab ini kalau begitu, maka tak perlu ada puasa Ramadan. Kok sama aja nih? Artinya nggak pakai Ramadan pun sudah lapar. Dengan lapar itu kan orang bisa menjadi orang bertakwa kan gitu. Nah, tapi ternyata harus Ramadan. Maka artinya Ramadan itu laparnya harus berlipat dibanding di luar Ramadan. Baik Bapak dan Ibu, sudah lebih dari 5 menit. Dulu banyak-banyak supaya jangan ditanya. Kalau ngaji ada pertanyaan bagus, tapi sama saya lebih bagus jangan ada yang tanya.
berpuasa Ramadan ini itu ada yang tahu asal muasalnya puasa? Tadi kan sudah ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Kalau kita baca tafsir, tafsir apa saja paling sebutkan Nasrani, Yahudi, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, Nabi Nuh itu puasa gitu ya. Ternyata kita harus tahu sejarah ini, kenapa kita diwajibkan berpuasa. Kaitannya ini dengan lapar. Puasa ini ternyata itu sebabnya dulu ada kasus. Dan sangat populer kasus ini. Kasus ini namanya kasus Aklatus Syajarah. Apa nama kasusnya? Aklatus Syajarah. Kalau bahasa kita, diartikan bahasa kita, kasus masalah makan pohon. Ada orang pernah makan pohon? Itu Al-Quran mengatakan begitu, tapi yang dimaksud adalah makan buah yang ada di pohon itu. Nah, kasus Aklatus Syajarah ini adalah kasusnya Nabi Adam alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan di dalam surga. Dalam surga, Masya Allah, apapun yang ada di surga itu semuanya nikmat. Tidak ada yang ada di surga itu yang bukan nikmat, semuanya nikmat. Tapi Allah bilang kepada Adam setelah disuruh makan segala macamnya itu, wala taqrabu hadhihi syajarah, dan tapi yang ini jangan ya. Yang ini jangan. Nah, singkat cerita lagi, Nabi Adam melakukan kesalahan yang dilarang tadi. Padahal yang dilarang ini nggak ada artinya gitu dibanding yang sudah ada. Sehingga orang bisa ngomong gini, kok bisa ya? Kok gitu kali? Gini contohnya. Tapi mudah-mudahan kita tidak ada nih. Nah, yang gagal. Kalau kita mau selingkuh, kalau kita mau kawin lagi, kira-kira seharusnya layaknya selingkuhan awal itu kan seharusnya lebih cantik daripada yang di rumah, gitu. Ternyata kalau yang awak bawa itu, yang awak bonceng itu lebih buruk daripada yang di rumah. Apa kata orang? Abang tuh kurang apa yang di rumah katanya kan gitu kan. Kalau yang di rumah bohai, pantatnya Masya Allah. Kita bahagian dada Masya Allah. Pokoknya kayak punya Bu Rokoyah semua lah. Ya kan? Luar biasa masuk ke gambarannya kita tuh. Kalau yang kita selingkuhi, ya Allah, kata orang, apanya yang mau dipegang, apanya yang mau diraba, pantat tepos, kecil. Kalau diperes pun mungkin nggak sampai setengah cangkir, katanya. Ini aku kecuri dia ketawanya apa maksudnya? Baik. Jadi artinya yang dilarang itu sebenarnya dibanding nikmat yang ada ini kok bisa ya gitu. Apa sebab kok Nabi Adam bisa tergelincir seperti itu? Nah, ternyata dalam catatan sejarah bahwa ketika Nabi Adam diciptakan dalam surga, sebelum menciptakan Nabi Adam, kan ciptakan casingnya dulu, badannya dulu. Sebelum penciptaan casingnya, jasad kita ini, nah, Allah ciptakan dulu ternyata yang pertama akal, yang kedua nafsu. Ketika Allah menciptakan akal, selesai jadi Allah panggil akal, mari sini akal. Dijawab ditanya oleh Allah kepada akal, man anta wa man ana, ente siapa dan aku siapa. Akal menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Kira-kira kata Allah, udah cocok seperti hendak keinginannya, selesai, nggak ada masalah, bagus ini makhluknya. Yang kedua, Allah ciptakan nafsu. Ini perangkat lunak yang bakal dimasukkan ke dalam casing itu nanti. Allah ciptakan nafsu. Selesai menciptakan nafsu, dia panggil. Waktu mau dipanggil aja, udah kelihatan gaya-gayanya Pak Wadi, beler.
Bapak-bapak, ibu-ibu, lagi. seluruh Akhir ya? ASN, acara sedang kita mulai. Nengok. Ini hanya contoh. Ya, yang namanya contoh itu harus benar. Iya. Ya, kalau tidak benar bukan contoh. Enggak, kita kan sering gitu-gitu kadang-kadang. Kenapa kita begitu? Itu tadi masalahnya. Jadi nafsu tadi waktu mau dipanggil aja udah kelihatan itu. Begitu menghadap, nengoknya saya sudah, ya Allah, bawaannya menepuk aja wanita. Iya Pak Haji Kuswan, apa Pak Haji Sulhan? Enggak sedep nengoknya. Bawaannya mau marah jadi sama dia. Ketika Allah tanya kepada si nafsu dengan pertanyaan yang sama, man anta wa man ana, kau siapa, aku siapa? Dia jawab dengan ketus jawabannya. Nggak enak lah nengok dia tuh. Ya ente, aku lah. Ya Allah, kok gini kali ini? Langsung dapat tanpa SP lagi. Nggak pakai berita acara lagi yang kayak gini. Masukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Nama nerakanya Jahim. Selama 100 tahun. Dalam rangka supaya ini bisa lunak nih. Nih, kasih pembelajaran dulu. 100 tahun dalam neraka. Dikeluarkan. Mudah-mudahan udah bisa lah. Pertanyaan sama, man anta wa man ana, inti siapa, aku siapa? Tetap jawabannya sama, inti yang aku lah katanya. Sudah 100 tahun di penjara dalam neraka tidak melunakkan hatinya, masih keras juga. Wah. Kirimlah ke daerah pinggiran Pak Haji. Kira-kira begitu. Dimasukkan ke dalam neraka Jok itu neraka lapar. Ketika dimasukkan ke dalam neraka Jok, neraka lapar 100 tahun, nah, baru dikeluarkan, baru kelihatan Pak Misli. Dari jalan yang letoy, dan jalan kelihatan. Ampun dorong katanya. Ketika ditanya, man anta wa man ana, engkau siapa, aku siapa? Jawabannya seperti yang diharapkan. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hamba-Mu. Nah, kalau dari dulu gitu kau kan kira-kira kan nggak sempat kumasukkan ke dalam neraka, nggak kuteken ini kira-kira begitu. Setelah selesai jadi barang ini, Allah masukkanlah ke dalam fisik Nabi Adam tadi. Nah, jadi dalam diri Nabi Adam itu ada akal dan ada nafsu. Ketika itu dia berada di mana? Dalam surga. Ketika itu dia berada di dalam surga. Sebab di dirinya itu ada nafsu, itulah yang menyebabkan dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bilang begini, loh namanya Nabi katanya, kok bisa buat salah di surga lagi? Jawabannya pertama adalah ketika itu Nabi Adam belum menjadi Nabi. Kalaupun dia Nabi umpamanya, itu hanya sebagai pembelajaran. Artinya jadi Bapak ini untuk ke kita saja ya. Seorang Nabi aja bisa berbuat salah, apalagi kita manusia biasa. Katanya Ustaz kok kayak gitu katanya sudah haji 2 kali, ya wajar, manusia. Namanya manusia. Jadi artinya Bapak Ibu, di sini ada poin untuk kita. Orang baik berada di tempat yang baik pun masih bisa jatuh kepada hal yang salah. Apalagi apa kurang baik, selalu berada di tempat yang nggak baik, kawan tongkrongan yang nggak baik-baik, ya kemungkinan itu gitulah. Kembali ke kaji bahwa di diri Adam itu, orang tua kita itu ada nafsunya. Itu yang membuat tadi dia terpleset. Terus kita unsurnya juga sama. Setelah melakukan kesalahan itu Allah bilang, Adam, karena kau melakukan kesalahan, kau kena denda. Bayarlah denda itu. Namanya kafar. Puasalah kau selama 1 bulan di bulan Ramadan. Jadi orang yang pertama kali puasa Ramadan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Sebagai denda. Nah kalau kita bukan sebagai denda, dalam rangka menetralisir, mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita ini.
Nah, untuk menetralisir tadi nggak cukup dengan 100 tahun dalam neraka, ditambah 100 tahun lagi neraka lapar tadi. Artinya kalau laparnya biasa-biasa saja kayak kemarin sebelum puasa itu belum mampu, tapi kalau laparnya bisa 2 kali lipat, insya Allah puasa tadi mampu menjadikan kita orang yang lapar. Pertanyaannya gini, Ustaz, ya nanti sore kan kita buka, sore nanti oke lah, sekarang Allah lemes bukan main, dia aja main truk udah nggak bisa lagi berpikir awal, ngangkat truk udah nggak sanggup lagi namanya. Tapi nanti sore kita berbuka, terus sebelum puasa sahur sama dengan ikan tuh, sampai rumah saya ada kolam sikit Pak Alsof, tadi sering bocor. Nah, pagi diisi pulang nanti tengok ikan tadi udah lemas gini pun lagi sudah tidak ada tanda kehidupan. Isi air lagi 5 menit 10 menit ikan tadi mulai bergoyang, jalan lagi. Artinya awak sudah melaparkan diri untuk menetralisir hawa nafsu kita. Mohon maaf, nafsu yang dimaksud itu adalah nafsu yang liar, yang satu itu. Kalau nafsu makan jangan dinetralisir, jangan. Nafsu yang satu itu, paham ya? Kan gini, kita harus bertanggung jawab dengan doa ya, bapak-bapak. Kita harus bertanggung jawab dengan doa. Kemarin doa kita tuh apa? Sebagian doanya begini, wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Mau ngapain punya bulan Ramadan kalau kita sampaikan sama Tuhan? Mati aja kenapa sebelum Ramadan? Kan gitu. Oh, karena kita tahu bahwa Ramadan ada sesuatu luar biasa. Per detik itu ini luar biasa, Pak. Bapak biasa ngaji dan sekarang ngaji, itu beda dengan di Ramadan sama di luar Ramadan. Kalau kita pahala luar biasa lipat gandanya. Sehingga kita kepengen di Ramadan itu memanfaatkan waktu sedetik pun jadi. Nah, tapi kalau kita di Ramadan nggak pandai-pandai memanfaatkan waktu, lebih banyak waktu junubnya gimana? Coba. Loh, tapi puasa kok bisa junub? Puasanya kan siang. Malah setelah berbuka, nafsu satu tadi itu kan timbul balik kayak ikan tadi kan? Nah, gini Bapak dan Ibu, ini masih direkam. Masih. Matiin. Nah, yang ujungnya nih jangan.